Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kak, kakak happy nggak hari ini? Happy banget. Bang Sanji? Ya. Happy dong semuanya, mana senyumnya? Cheers. Oke, kita hari ini ibadah sekolah minggu tanggal 30 Agustus 2020. Dan ibadahnya juga masih dari rumah, Kak. Iya, tapi nggak apa-apa, kita masih memuji-memuliakan Tuhan, boleh di mana saja. Oke, untuk memeriahkan suasana, marilah kita bernyanyi dahulu. Tapi kan Kak harus Semangat dong, Kak. Semangat terus, Walaupun harus. dari di rumah dan harus berdiri, Kak. Oh iya, Harus itu berdiri, maksudnya Linda, harus berdiri. Oke, kita panggil kakak, adik-adiknya Kak. Prajurit Kristus, siap! Yeay, oke semuanya bangkit berdiri ya. Ayo kita mainkan Bang. Masih ingat nggak lagunya? Ingatkan ya. Tua gapat, apa kabar? Hai hai, jumpa lagi. Selalu senyum manis padamu, senyum paling kece. Tua gapat, apa kabar? Hai hai, jumpa lagi. Saling bergandengan tangan, jadi sobat semua. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, tepuk ke kiri, tepuk ke kanan, putar ke kiri dan putar ke kanan. Hai hai, jumpa lagi. Tua gapat, apa kabar? Hai hai, jumpa lagi. Ku bersenyum manis padamu, senyum paling kece. Tua gapat, apa kabar? Hai hai, jumpa lagi. Saling bergandengan tangan, jadi sobat semua. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, tepuk ke kiri, tepuk ke kanan, putar ke kiri dan putar ke kanan. Hai hai, jumpa lagi. Oke, udah semangat belum Kak? Belum semangat, kurang. Kak. Masih kurang kata Bang Masih Febri. kurang. Iya Belum dong, panas, belum panas. masih kurang. Belum panas ini, tapi kakaknya udah kenyang. Dari sini nggak ada AC ya kan? Nanti pasti ada AC-nya. Oke, kita mau memulai kan Kak? Tapi sebelum itu, Kita bersatu di dalam doa. Adik-adik semuanya yang di rumah lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk hari ini Bapak, kami boleh tetap beribadah Bapak walaupun dari rumah. Bapak, Engkau tahu Bapak masih ada wabah penyakit yang masih melanda di dunia ini Bapak. Engkau yang berkati Bapak, wabah ini agar cepat hilang Bapak, agar kami dapat melanjutkan kembali aktivitas kami seperti biasanya. Bapak, Engkau tahu juga Bapak kami sedang beribadah Bapak. Engkau yang berkati Bapak, ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Bapak dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana Tuhan. Engkau yang berkati juga Tuhan kakak-kakak dan abang-abang sekolah minggu agar semakin giat lagi melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terpuji nama Tuhan dan sepanjang segala masa. Amin. amin. Oke Kak, apa lagu kita selanjutnya Kak? Nah sekarang kita mau bernyanyi lagu apa ya kira-kira Kak? Bahayo. Apa ya? Oh, kita akan nyanyi lagu Bangkit Serupa Damai Yesus. Yeay! Oke semuanya, kakak harap masih berdiri dan juga ikut tepuk tangan ya kan Kak? Tentu Kak. Biar semangat. Oke ya, mainkan Bang musiknya.
Iya, kita juga lagi berjuang loh supaya semua orang aman ya, gitu kan Kak? Oke, ayo kita mau nyanyi lagi Kak sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lagu kita adalah Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Masih ingat kan lagu itu? Masih nggak Kak? Masih dong, Bang Kak. Senji? Agak lupa. Oh, agak lupa. Baiklah, kita tes. Abang itu suka ini bercanda. Yuk. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Semua bernyanyi. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke, kita sekarang mau ngapain dong Kak? Mau mendengarkan firman Tuhan, Kak. Oh, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus berdoa. Oke, sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, pastikan ruangan kalian sunyi, ya kan? Tidak ada TV yang hidup. Oke, tidak nonton YouTube. Nonton deh, dari YouTube. Ayo, kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Oke, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang Kau berikan hingga pada pagi hari ini ya Bapa. Kami dapat memuji memuliakan Tuhan walaupun kami sedang dalam masa pandemi ya Bapa. Namun kami yakin dan percaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Ya Bapa, kami dan adik-adik kami ya Bapa, kiranya Kau yang buka pintu hati dan pikiran mereka ya Bapa, agar dapat mendalami dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya adik-adik kami dapat menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka berada. Kau yang melindungi ya Bapa dimanapun mereka berada dan memberikan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Pasti dalam keadaan sehat ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita buka 1 Raja-Raja 11 ayat 14 sampai 16, dilanjutkan 25 sampai 26. Semua harus buka ya, kakak bacain. Lawan Salomo. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah Daud memukul kalah orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. 6 bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Kakak lanjutkan ayat 25. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia muak akan orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo nama ibunya Zerua, seorang janda memberontak terhadap raja. Nah, semua udah baca kan? Kakak mau cerita sedikit tentang Salomo. Siapa yang tahu Raja Salomo? Adik-adik pasti tahu kan? Ya, Raja Salomo ini
raja yang besar di Alkitab ini. Kakak mau cerita sisi baik Salomo. Salomo ini bijaksana dalam melakukan segala perkara. Tapi kakak mau juga cerita tentang hal negatif dari Raja Salomo. Apa ya? Siapa yang tahu? Semua pasti tahu kan? Dari ayatnya aja Kak Ruth udah bacain tentang apa. Jadi Raja Salomo ini punya banyak istri. Loh, banyak istri Kak? Iya, selain punya banyak istri, Raja Salomo itu memiliki istri dari bangsa-bangsa lain. Dia memiliki istri dari pemuja raja-raja, pemuja dewa-dewa. Salomo itu menentang Allah. Di situ Allah mulai murka. Kenapa murka ya Kak Ruth? Iya dong, kita tahu kan titah yang mengatakan bahwa Allah kita itu kan cemburu. Dia cemburu kalau kita itu menyembah Allah lain. Jadi Salomo karena dia menikah dengan istri-istri yang banyak ini, dia mengikuti ajaran dari istri-istrinya, yaitu menyembah berhala, yaitu dia menyembah siapa? Ayo kita baca. Dia menyembah dewa-dewa yang disembah oleh istri-istrinya. Loh, jadi bagaimana? Di dalam bacaan Alkitab ini, Allah membangkitkan kepada orang-orang yang memberontak kepada Salomo. Kenapa ya? Ya, itu adalah cara Allah murka. Allah membuat Raja Salomo kalah oleh peperangannya. Karena Allah murka. Kalau Allah murka, semua bisa dilakukan Allah. Jadi di sini dibilang, keamanan dan kejayaan kerajaan Salomo bukan disebabkan karena kepandaian Salomo, tetapi karena Allah beserta Salomo. Ketika Salomo menyembah dewa-dewa, sebenarnya saat itu Salomo sudah meninggalkan Allah. Siapa ya Allah itu? Ya Tuhan Yesus. Dia sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Ketika kita melanggar perintah Allah, sebenarnya kita sedang melawan Allah. Itu berarti kita dengan sengaja membuat Allah marah. Tahukah adik-adik bahwa ketika kita melawan Allah, kita membuang diri kita dari Allah. Membuang bagaimana ya itu? Ya kita menjauhkan dari Tuhan. Contoh hal yang kita lakukan negatif itu apa ya? Pertama, kita mencuri, kita berbohong, kita melawan orang tua, itu membuat Allah murka. Apa adik-adik mau Tuhan Yesus itu murka sama kita, sampai kita dimarahi, sampai kita nggak akan dikasih napas kehidupan? Loh, berarti kita mati dong Kak Ruth. Ya benar, Tuhan bisa melakukan hal apa saja jika Dia sudah murka. Di sini kita dapat 3 ayat di mana ada 3 lawan Salomo yang dibangkitkan Allah kembali. Di ayat 14, kemudian Allah membangkitkan seorang lawan Salomo yaitu Hadad. Itu yang pertama. Di ayat ke-23 kita lihat Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo yaitu Rezon bin Elida. Ada 2 dibangkitkan. Dan yang terakhir di ayat ke-26 juga Yerobeam bin Nebat seorang Efraim dari Zereda. Tuhan membangkitkan 3 musuhnya. Lalu apa yang terjadi? Ketika Tuhan murka, Salomo akan dijatuhkan serendah-rendahnya. Dia akan kalah oleh peperangan. Jadi adik-adik, kakak mau cerita tentang Salomo untuk apa sih? Ya untuk adik-adik, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Berusaha selalu menyediakan waktu untuk membaca Alkitab, berdoa. Coba adik-adik yang di rumah, selama di rumah aja, berapa kali nyentuh Alkitab? Gak pernah ya? Berapa kali nyentuh gadgetnya? Setiap hari, setiap detik nonton YouTube, nonton yang lain. Oh enggak Kak Ruth, daring. Iya daring. Daringnya sampai kapan? Tapi nonton YouTube-nya sampai kapan? Coba adik-adik diubah dulu mindset-nya, diubah dulu kebiasaannya. Kita buka dulu Alkitab. Kak Ruth mau kita berjumpa di gereja, Kak Ruth mendengar adik-adik sudah baca Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru. Siapa yang tertantang? Kak Ruth harap adik-adik mau membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh untuk menghargai dan memuji Tuhan di dalam nama Tuhan, sehingga Tuhan gak akan murka kepada kita, sehingga segala hal dipermudah Tuhan untuk kita semua. Amin? Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas firman pagi hari ini yang sangat menyapa kami, menegur kami Tuhan untuk tidak mau membuat Engkau murka. Ajar kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatimu, melayanimu, bernyanyi, membaca Alkitab, berdoa, membantu orang tua kami Tuhan.
Jauhkan kami Tuhan dari kegelapan. Kami yakin dan percaya kami itu adalah anak-anak terang-Mu. Kau lebih pakai kami Tuhan untuk memiliki kerajaan sorga-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus